Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Adisa Wulandari, NIM 102200111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam pada era Abu Yusuf. Berikutnya yaitu sketsa biografi Abu Yusuf. Abu Yusuf yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Abu Imam al-Yusuf al-Yaqub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari al-Ajabi al-Kufi al-Baghdadi, lahir pada tahun 113 Hijriah, 731 atau 732 Masehi di Kufah, dan pernah tinggal di Baghdad serta meninggal pada tahun 182 Hijriah, 798 Masehi. Ia berasal dari suku Bujailah, yaitu salah satu suku dari Arab Saudi. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor, yaitu kaum yang pemeluk Islam pertama kali dan penolong Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, wafat tahun 32 Hijriah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, fenomena kemajuan ekonomi di era Abu Yusuf adalah adanya pelabuhan besar seperti Teluk Persia di Laut Merah yang membuka jalan menuju Lautan India, dan pelabuhan Syria serta Mesir yang dikenal dengan Alexandria, serta pelabuhan Sisilia dan Gibraltar yang menjadi lalu lintas menuju Eropa, telah membuka aktivitas perdagangan antara timur dan barat, sehingga aktivitas perdagangan ekspor dan impor berlangsung dengan lancar. Realitas tersebut membuktikan bahwa aktivitas ekonomi dan perdagangan pada masa Abbasiyah tidak hanya terbatas pada wilayah kekhalifahan saja, tetapi juga mencakup wilayah kawasan di luar kekuasaan Islam, bahkan sampai ke Cina. Kemajuan ekonomi masa Abbasiyah ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, di antaranya yaitu dilihat dari kondisi relatif politik dan pemerintahan yang kondusif. Baiklah, selanjutnya pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah orang yang pertama yang memperkenalkan konsep perpajakan di dalam karyanya, yaitu Al-Kharaj. Kitab ini ditulis atas pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid ketika beliau ingin mengatur sistem Baitul Mal, sumber pendapatan negara seperti Al-Kharaj, Al-Urs, dan Al-Izzah. Demikianlah pula secara pendistribusian harta-harta tersebut dan cara menghindari manipulasi kezaliman. Bahkan juga bagaimana mewujudkan harta-harta tersebut untuk kepentingan penguasa. Nah, berikutnya adalah pemikiran ekonomi Islam pada era Abu Yusuf. Secara garis besar terdapat agenda yang dilakukan Abu Yusuf dalam merestrukturisasi sistem ekonomi di negara Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Keempat agenda tersebut adalah: yang pertama, menggantikan sistem wazifah dengan sistem musyakamah; yang kedua, membangun pemahaman fleksibilitas sosial; yang ketiga, membangun sistem dan politik yang transparan; yang keempat, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.